Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kosan kuning. Waduh. Nah, hari ini pada video ini kita bakalan berbicara tentang kombinasi dan permutasi ya. Nah, kita bakalan bikin program kombinasi dan permutasi. Sebelumnya kita bahas sedikit materinya aja. Apa sih kombinasi, apa sih permutasi itu? Nah, permutasi itu rumusnya langsung ke rumus ya. Kalau lebih jelasnya nanti di kelas atau di materi lain. Nah, rumus permutasi itu adalah PNR N faktorial per N min R faktorial. Nah, keterangannya P itu permutasi, N itu jumlah semua unsur, R itu banyaknya unsur yang diambil. Nah, di sini ada syarat N itu harus lebih besar dari R. Nah, jumlah semua unsur itu harus lebih besar dari banyak unsurnya. Sekarang kita ke contohnya aja ya. Contoh permutasi itu berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia atau yang ada. Nah, cara jawabnya itu, kita ketahui N-nya itu ada 8 banyak siswa, unsurnya itu ada 8. Ada 8 yaitu 8 siswa, kemudian R-nya itu 3. Nah, yang mana 3 itu? 3 itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini kita masukkan langsung ke dalam rumus. PNR N faktorial berarti di sini 8 faktorial karena 8 siswa per 8 min 3 faktorial. Jangan kebalik ya, jangan 8 faktorial min 3 faktorial, tapi 8 min 3 faktorial. N min R faktorial. Nah, sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, itu disingkat aja, jangan dihabisin, tapi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, per 5 faktorial. Ini kan 8 min 3, 5 faktor. Coret-coret aja, berarti tinggal 8 kali 7 kali 6. Itu sama dengan 336 cara. Nah, berarti ada 336 cara untuk memilih susunan ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa tersebut. Bisa aja 8 siswa itu ada Nono, Nini, Nene, Nana gitu kan. Ketuanya Nono, sekretarinya Nene, bendaharanya Nene, Nono gitu kan. Nah, seperti itu permutasi. Nah, kalau kombinasi itu rumusnya berbeda dengan permutasi. Permutasi itu rumusnya N faktorial per N min R faktorial. Nah, kalau kombinasi itu rumusnya N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Di sini ada penambahan R faktorial kalau kombinasi. Nah, keterangannya itu sama. C itu kombinasi, N itu jumlah semua unsur, R itu banyak unsur yang diambil. Syaratnya N lebih besar dari R. Kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah kelas memiliki 4 mahasiswa, yaitu Tana, Tini, Tono, Tene, misalkan. Kemudian akan dibuat beberapa kelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 2 anggota. Maka ada berapa banyak kelompok bagian yang bisa dibuat. Nah, ini cara pengerjaan kombinasi. Terus kita jawab, diketahui unsurnya itu ada 4 karena ada 4 siswa. Terus R-nya itu ada 2 karena mau dibikin berisi 2 anggota, satu kelompok itu berisi 2 anggota. Nah, jawabnya sekarang kita masukkan aja ke dalam rumus. N faktorial berarti 4 faktorial min 2 min R min per R faktorial dikali N min N faktorial. 2 R faktorial berarti 2 faktorial kali 4 min 2 faktorial. Terus 4 disederhanain 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini yang merah ini kita hapus aja. Kita hapus saja. Nah, jadinya 4 kali 3 per 2 faktorial. Nah, terus 4 kali 3, 12. 12 per 2. Jadi, kombinasinya itu ada 6. Nah, bisa aja nanti satu kelompok itu ada Tana, Tini, terus Tana sama Tono, nanti Tene sama Tana sama Tene, gitu. Itu ya kombinasi. Nah, paling yang agak sedikit membingungkan nanti gimana sih cara mengerjakan sebuah soal ini. Apakah dia dikerjakan menggunakan kombinasi atau permutasi. Nah, itu nanti lebih jelasnya di materi lain aja. Nah, langsung sekarang kita bikin rumus-rumus kombinasi dan permutasi ini ke dalam C++. Nah, teman-teman buka C++-nya atau code blocks-nya atau dev C++-nya. Nah, kalau ini saya gunakan code blocks. Nanti codingan ini teman-teman download di deskripsi ya. Nanti saya kasih. Nah, sekarang ini adalah program dari permutasi dan kombinasi. Saya jalankan. Nah, bentuk programnya seperti ini. Di sini ada pilihan mau kombinasi atau permutasi. Misalkan kita ambil kombinasi.
kita masukkan contoh soal yang tadi. Contoh soal yang tadi, yang permutasi, yang kombinasi. Nah, N-nya 4 siswa, N-nya 4 siswa. Nah, terus R-nya berapa? R-nya 2. R-nya 2. Oke, berarti nilai itu ada 6 cara. Nah, bener kan? Di sini ada 6 cara. Oke. Kita coba lagi. Kita coba lagi pakai yang lainan. Misalkan pakai kombinasi ya. Misalkan banyak siswanya itu tadi kan ada 4 siswa, sekarang kita 8 siswa aja, 8 siswa. Terus ada berisi 2 kelompok. Berarti ada 28 cara pengisian kelompok gitu. Nah, itu yang kombinasi. Sekarang yang permutasi. Pilih 2. Nah, kita pakai soal yang permutasi tadi. Permutasi, berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara? Ini N-nya 8. 8, kita masukkan 8. Terus kita masukkan R. R-nya 3. Nah, berarti ada 336 cara. Nah, benar kan? Sama. Nah, gimana cara prosesnya? Sebelumnya saya bakalan jelasin ini semua, sedikit aja. Di sini ada kelas kombinatorik, isinya itu fungsi permutasi, kombinasi, input. Ini ada beberapa variabel. Nah, di sini ada kita bikin fungsi faktorial ya. Ini berfungsi untuk mencari faktorial dari yang ini nih, faktorial nih. Materi kemarin kita sudah. Kalau belum jelas bisa buka materi kemarin. Nah, terus di sini ada fungsi input untuk menginput N sama R-nya. Jadi, dari dua fungsi permutasi dan kombinasi itu inputannya tetap satu. Ini buat rumus kombinasi, nanti kita bahas. Ini buat fungsi rumus permutasi, nanti kita bahas. Kemudian ini N-nya. Nah, di sini ada switch case kita pakai. Ini teman-teman pasti sudah paham. Nah, sekarang kita bakalan berbicara tentang rumusnya. Saya jalanin lagi. Kita pilih kombinasi. Tadi soalnya itu ada 4 siswa, terus 2 kelompok, berisi 2 anggota di satu kelompok. Nah, isinya 6. Dari mana dia dapat 6? Nah, ini kan saya pilih kombinasi. Dia bakalan jalanin kombinasi. Satu kombinasi. Nah, input dulu, proses input, ke sini proses input. Nah, proses input. Setelah proses input N sama R, kemudian dijalankan kombinasi. Fungsi kombinasi dia panggil z.kombinasi. Nah, fungsi kombinasi itu ini. Nah, di dalam fungsi kombinasi ini, yang pertama itu ada kondisi. Jika N lebih besar dari R, yang kita pakai syarat yang di sini, syarat yang ini, N lebih R, N lebih kecil dari R. Nah, N lebih besar dari R. Nah, kalau dia lebih besar, berarti oke, berarti dijalankan ini. Nah, kalau dia lebih kecil, N tidak boleh lebih kecil dari E. Nah, karena dia N-nya lebih besar, maka dijalankan ini. Nah, di sini teman-teman lihat, X sama dengan N min R. Apa itu X? X itu adalah N min R. Nah, kalau di rumus kombinasi, kita lihat, di rumus kombinasi, N min R. Nah, berarti ini disingkat, N min R faktorial ini nanti disingkat menjadi X. Nah, N min R faktorial. Nah, kemudian di sini ada hasil, variabel hasil. Hasil sama dengan faktorial N per faktorial X kali faktorial R. Nah, faktorial N ini adalah, tadi kita masukkan 4. Berarti di sini faktorial 4 per faktorial X. Nah, faktorial X ini berarti isinya N min R. Berarti isinya 4 min 2. Berarti di sini pasti X-nya adalah 2. Faktorial 2 dikali faktorial R. R ini tadi kita masukkan 2. Nah, berarti di sini faktorial 4 per faktorial 2 dikali faktorial 2. Nah, sesuai dengan rumus yang ini. Nah, faktorial 4 per faktorial 2 dikali faktorial 2. Nah, makanya hasilnya menjadi Cout hasil. Hasilnya menjadi 6. Nah, seperti itu. Ini yang kombinasi ya. Kombinator kombinasi. Nah, gimana kalau permutasi? Oke, kita jalanin lagi permutasi. Tidak jauh beda. Kita pilih permutasi 2. Terus kita masukkan tadi ada 8 siswa ya, 8 siswa. Terus R-nya tadi ada 3, ketua, sekre, sama bendahara. Nah,
Menjadinya 336. Dari mana dia dapat 336 ini? Oke, kita lihat dari inmain dulu. Kita pilih nomor 2. Yes, berarti dia nginput dulu ke fungsi input, kemudian memanggil fungsi permutasi. Permutasi itu ada di sini. Nah, sekarang kombinatorik permutasi. Nah, di sini ada kondisi juga, N lebih besar dari R. Oke, sama kayak yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini. Sama kayak rumus yang di atas, X sama dengan N min R. Nah, terus di sini hasil sama dengan faktorial N per faktorial X. Nah, beda dengan yang kombinasi itu, kalau di kombinasi kan ada faktorial R-nya lagi di sini. Nah, kalau di sini nggak ada, langsung aja ke rumus faktorial seperti yang ini. Nah, gitu. Kemudian, hasil sama dengan faktorial N. N-nya berapa? N-nya itu tadi kita masukkan 8, berarti faktorial 8 per faktorial X. X-nya itu kita masukkan 3. Berarti 8 faktorial 8 per faktorial X. Hasilnya menjadi 336. Sesuai dengan ini, 336 cara. Oh ya, tadi ada lupa. Ini faktorial ini dia memanggil fungsi faktorial. Mana fungsi faktorial itu? Yang ini, di atas ini. Tuh. Kita udah bikin fungsi faktorial yang isinya satu parameter value. Tuh. Ini kemarin kita udah ya, di materi sebelumnya. Dia mencari fungsi faktor, dia mencari nilai faktorial dari nilai yang dimasukkan, dari value yang dimasukkan. Jadi karena di sini dia memasukkan 8, berarti langsung otomatis dia mencari faktorial 8 sama dengan faktorial per faktorial 3 gitu. Cout hasil. Jadi seperti itu aja cara buat faktorial dan kombinasi di dalam C++. Nanti kalau ada pertanyaan tulis di komen atau di itulah. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.